Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Hendy dalam studi patristik. Kali ini adalah bagian yang kelima di dalam studi patristik ini. Kemarin kita sudah mendengar video dari Deswita tentang konsep hawa nafsu atau patos menurut bapak-bapak filokalia. Dan sebelumnya kita sudah mendengar pengajaran tentang kitab Didake, tentang dua jalan, yaitu jalan kasih atau jalan kehidupan, dan jalan dosa atau jalan kematian. Nah, ada begitu banyak, kaya sekali ajaran dari bapak-bapak gereja atau patristik our fathers ini. Nah, saudara-saudara, kali ini saya juga akan mengajarkan salah satu warisan yang diajarkan oleh Church Fathers atau patristik ini tentang bagaimana kita melihat ya dan mempelajari kitab suci atau Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kali ini saya akan memberi judul studi patristik ini adalah 3 lapisan Alkitab, yaitu sarkik, saikik, dan noitik. Nah, apa maksud dari sarkik, saikik, dan noitik ini atau 3 lapisan Alkitab ini? Nah, ini akan menolong kita untuk memahami dengan lebih utuh, lebih komprehensif tentang natur Alkitab itu sendiri. Sehingga dengan pemahaman ini, waktu kita membaca, merenungkan, bahkan mengaplikasikan Alkitab, kita tidak cenderung simplistik, ya, tetapi kita bisa memahami natur dari kitab suci yang ada sama kepada kita. Oleh sebab itu, saya akan mengajarkan hari ini mungkin cukup banyak kutipan yang akan saya bagikan dari para teolog, ya, khususnya dari perspektif Eastern atau Church Fathers. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk memahami atau mengerti apa yang mereka ajarkan. Ya, akan menolong kita untuk bisa melihat Alkitab itu secara utuh, tidak simplistik. Oke, kita akan mulai tentang 3 lapisan Alkitab ini. Ketika kita berbicara tentang Alkitab, ya, kita harus melihat apa yang tertulis atau tersurat dan apa yang tidak tertulis atau yang tersirat. Jadi apa yang ilahi dan manusiawi. Nah, ini sama seperti Kristus yang adalah Theanthropos. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Begitu juga dengan kitab suci. Itu adalah satu sinergi antara pikiran Allah dengan pikiran manusia atau pikiran dari penulis Alkitab. Ya. Jadi bukan satu dikte yang statis dari Allah langsung didikte oleh manusia tanpa ada kesalahan, tetapi ini adalah satu dynamic proses antara ilham Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, ya, apa yang menjadi pikiran Allah melalui logos Allah yaitu Anak, lalu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, sehingga apa yang menjadi konsep pikiran atau gagasan dari penulis Alkitab, ya, itu bersinergi, berintegrasi dengan ilham atau iluminasi pikiran Allah melalui Roh Kudus. Nah, itulah sehingga terbentuklah yang namanya tulisan-tulisan dari para penulis Alkitab, seperti tulisan dari Musa yang kita sebut sebagai kitab Pentateuch, ya, tulisan Daud itu kita sebut Mazmur. Kemudian dalam perjanjian baru ada Rasul Paulus, ada surat-suratnya. Nah, itulah yang akhirnya dikumpulkan menjadi satu kanon Alkitab yang kita sebut sebagai Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tadi saya menyinggung bahwa natur Alkitab kita itu sama seperti natur dari Yesus Kristus. Ya, Alkitab punya sisi yang ilahi, yaitu tadi ilham Roh Kudus, tapi ada sisi manusiawi,
yaitu ada gagasan, konsep, iman dari penulis Alkitab sendiri. Sama seperti Kristus, dia adalah Theanthropos, yaitu dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, ini adalah satu konsep yang penting, ya, yang harus kita sadari. Ini adalah satu pemikiran konsep dari para bapak gereja ketika mereka mendekati, melihat, mempelajari kitab suci itu. Seperti yang dikatakan oleh John Chrysostom, ya, tentang Alkitab dan cara kita membaca dan mempelajarinya. Dia berkata bahwa Alkitab punya dua natur, sama seperti Yesus memiliki dua natur. Bukan hanya Chrysostom, ada juga bapak gereja lain yang bernama Maximus the Confessor. Dia menyatakan, saya kutip dalam bahasa Inggris, atau saya akan terjemahkan ya dalam studi kali ini. The Old Testament is the body and the New is the soul. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu adalah tubuhnya, sedangkan yang Perjanjian Baru itu adalah jiwanya atau rohnya. The meaning it contains, the spirit, ya. From another viewpoint, we can say that the entire sacred scripture, Old and New Testament, has two aspects: historical context that correspond to the body, and the deep meaning, the goal at which the mind should aim, which correspondent to the soul. Jadi menurut Maximus tadi, bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ibarat seperti tubuhnya, Perjanjian Baru itu ibarat seperti jiwanya. Memiliki dua aspek, ya. Tubuh itu seperti historical konteksnya, sedangkan meaningnya, deep meaningnya, spiritual meaningnya itu seperti pada jiwanya. Nah, if we think of human beings, we see they are mortal in their visible properties, but immortal in their invisible qualities. Jadi kalau kita lihat tubuh kita atau kita manusia, ya, tubuh itu ada sisi yang bisa dilihat, yaitu tubuh jasmani ini, visible properties, tetapi ada sisi yang immortal, yang kita tidak bisa lihat, yaitu jiwa atau roh kita sendiri. Nah, begitu juga dengan scripture. It contains the letter. Jadi dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan, ada kalimat-kalimat, ya, ada ayat-ayat, pasal, visible text, ya, yang bisa kita lihat, kita pelajari, kita gali. Tetapi di dalam tulisan itu ada hal-hal spirit, meaning yang kita tidak bisa lihat, yang beneath the letter, yang ada di dalam the letter, tulisan itu. Dan this is never extinguished and ought to be object of our contemplation. Dan ini sama seperti roh jiwa kita. Ya, kita perlu menggali, mencari makna. Atau kita membaca tulisan di dalam Alkitab, yang kita cari bukanlah hanya kata-kata itu, analisis dari kata-kata itu, tetapi rohnya, jiwanya, meaningnya di dalam kata-kata itu. Sama seperti tubuh kita, visible, tetapi di dalam tubuh ini ada roh, ada jiwa yang tidak terlihat. Itulah natur Alkitab. Ya, jadi ada tubuh, jiwa. Tubuh itu seperti historical konteksnya. Lalu di balik historical konteks atau teksnya itu ada rohnya, yaitu meaningnya. Nah, sama seperti manusia ada tubuh dan jiwa, Alkitab punya tubuh dan jiwa. Nah, tubuhnya itu adalah historical konteksnya, teksnya, ayatnya, pasalnya. Sedangkan rohnya atau jiwanya itu adalah the deep meaningnya, the spiritual meaning beneath the letter tadi. Di dalam tulisan itu ada makna rohaninya. Nah, kitab suci adalah teks suci, ya, yang diinspirasi oleh Roh Allah. Padahal itu sebetulnya kalimat dari penulis Alkitab. Misalnya ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah kata-katanya sendiri. Tetapi kata-katanya sendiri itu menjadi teks yang suci sebab bukan hanya pikiran Rasul Paulus yang ada di situ, tetapi pikiran dia sudah bersinergi dengan apa yang diinspirasikan oleh Roh Allah kepada dia. Ya, kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, ini adalah satu teks yang sangat penting, ya, diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus. 2 Timotius 3
ayat 16 dan 17, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, nah sehingga di dalam kitab suci itu mengandung makna yang lebih dalam daripada pemahaman manusia yang kasat mata. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan dengan benang merahnya Yesus Kristus sebagai batu penjuru kebenaran. Ya, pembacaan dan penafsiran kitab suci haruslah menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus, ya, dan mendatangkan kesalehan dan kebajikan. Ya, kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius yang sudah sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Tentu pada saat atau konteks penulisan Rasul Paulus saat itu, kitab suci perjanjian baru itu belum terbentuk, belum terkanon. Ya, sehingga yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan di ayat 15 itu, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini adalah kitab suci, warisan dari leluhur mereka, yaitu bangsa Israel, ya, dari Musa, kitab Musa atau perjanjian lama tadi. Nah, perjanjian lama ini yang dipelajari oleh Timotius, ya, ini menuntun dia kepada keselamatan. Jadi perjanjian lama itu sudah diberikan supaya orang dituntun kepada keselamatan, yaitu akhirnya bisa melihat dengan kacamata imannya, yaitu bisa melihat ada Kristus, ada Mesias yang akan datang. Nah, itulah bagaimana caranya orang-orang perjanjian lama itu diselamatkan. Ya, tetap imannya kepada the future, kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, perjanjian lama sampai ke perjanjian baru itu semuanya menuntun orang kepada Kristus. Sehingga memang perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya satu benang merah yang sama, yaitu menuntun kepada Kristus, menuntun kepada keselamatan. Tapi bukan hanya itu saja, di ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah akhirnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kitab suci itu juga menuntun kehidupan kita secara moral, aplikatif, ya, kesalehan dan kebajikan. Jadi ada dua, ya, menuntun orang kepada keselamatan, lalu bagaimana mengerjakan keselamatan itu di dalam satu ketaatan, yaitu perbuatan baik. Nah, dengan posisi demikian, ya, maka menurut Origen, ya, bahwa gereja Origen ada 3 prinsip atau 3 lapisan, atau sering kita lapisan ini seperti 3 lapisan makna. Ya, 3 layers senses of the Bible yang perlu kita pahami ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab, baik itu PL perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, Origen's theory of exegesis, ya, di sini dikatakan punya 3 level, 3 lapisan makna. Yang pertama yang sering disebut sebagai the sarkic. Tadi kalau saya katakan itu tubuh, ya. Nah, sarkic itulah materialnya, literalnya, teksnya itu sendiri. Kemudian di balik tulisan itu ada namanya the psychic, ada moralnya. Itu tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 17 ada pesan-pesan moral yang mesti kita lakukan dalam wujud perbuatan baik atau kebajikan tadi. Namun ada juga spiritualnya, itu yang disebut dengan istilah noetik, ya, yaitu yang bisa menuntun orang kepada keselamatan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jadi singkatnya, menurut Origen, 3 level dari kitab suci itu adalah pertama the sarkic, yaitu tubuh jasmaninya, yaitu teks itu sendiri, materialnya dan konteks historisnya. Kemudian ada the psychic, ya, atau ini adalah pada moralnya yang menuntun orang kepada kebajikan, kesalehan hidup. Kemudian ada spiritualnya, itulah noetiknya atau mystikalnya, ya, noetik atau mystikalnya yang bisa membawa orang percaya
kepada Kristus sehingga dia memperoleh keselamatan. Jadi 3 lapisan ya, sarkik, noetik, dan psychic. Oke, jadi 3 lapisan. Kalau saya bisa dengan istilah lain itu, jadi ada historia. Historia itu berarti makna literalnya, makna historisnya, atau sejarahnya. Nah, saudara-saudara tidak perlu khawatir, saya akan membagikan, memang ini banyak istilah-istilah nanti, saya akan membagikan teks ini dalam video ini, sehingga saudara bisa mempelajarinya juga secara tertulis. Ya, jadi yang pertama ada historia, yaitu makna literalnya dan historisnya, sejarahnya, itu yang disebut dengan historia atau sarkik. Yang kedua ada teoria, yaitu makna spiritualnya, itu yang disebut dengan noetik atau mystical. Dan yang ketiga itulah moral, yaitu ketaatannya, psychicnya, good works-nya, kebajikan yang kita perlu kerjakan. Ya. Nah, ada beberapa gereja lain seperti dari John Cassian, dia akan menyebut ada 4 lapisan, ya, selain yang ketiga tadi. Nah, dia tambah lagi itu ada anagogik, yaitu aspek eskatologisnya. Ya, jadi bukan hanya sampai level moral, tapi juga sampai level kekekalan, yaitu ada anagogiknya. Itu yang dikatakan oleh John Cassian. Ya. Jadi kita lihat di sini lapisan pertama, ya, adalah literal dan 3 lapisannya adalah spiritual, ya, yaitu tadi noetik, psychic, dan anagogik. Ya. Salah seorang teolog bernama Eugene J. Pantiuk, dia menyatakan bahwa pada periode medieval, abad pertengahan, ya, para ahli biblical itu membedakan 4 lapisan atau 4 senses of the scripture, ya, yaitu tadi historical atau literal, allegorical, atau yang sering disebut dengan typological atau christological. Nah, itulah yang di sini saya sebut sebagai the noetic, ya, bahwa PL dan PD itu punya noetiknya, punya allegoricalnya, punya christologicalnya, ya, yang akan menuntun orang iman kepada Kristus tadi, ya, christologicalnya. Lalu yang ketiga ada tropologicalnya. Tropological itu berarti anthropologicalnya, moralnya, yang menuntun orang hidup akan semakin suci, semakin baik, semakin kudus. Lalu yang keempat adalah anagogik atau eschatological. Jadi yang akan menuntun orang itu punya satu pengharapan ke depan bahwa dia akan menerima kerajaan surga yang kekal nanti secara eskatologisnya. Ya, jadi ada 4 menurut Pantiuk. Ya, yang pertama yaitu historical atau literal, yang kedua allegorical atau christological atau typological, itu yang kedua. Nanti istilah-istilah ini kita akan dalami lagi, ya, apa itu allegorical atau typological atau noetik tadi. Dan yang ketiga adalah moral atau yang sering saya sebut tadi psychicnya, ya, tropologicalnya, anthropologicalnya atau moralnya. Dan yang keempat adalah anagogik atau eschatologicalnya. Nah, sederhananya 4 ini sebenarnya kita bisa bagi 2 sih, ya. Jadi ada lapisan pertama itu lapisan literal, lapisan yang kedua ini adalah lapisan spiritual semua, ya, atau lapisan lain. Jadi kalau tadi ada tubuh dan jiwa, maka tubuhnya itu ada historicalnya, literalnya, jiwanya tadi itu dibagi-bagi. Jadi ada noetic, ada psychic, ya, ada anagogik. Oke, saudara-saudara. Nah, lapisan pertama adalah literal, 3 lapisannya adalah spiritual. Yaitu tadi ada alegori, ya, tadi christological atau alegorinya, atau typologicalnya. Yang kedua adalah tropological atau moralnya, dan yang ketiga anagoginya. Ya. Nah, alegori ini artinya, pengertiannya ya secara etimologi itu berarti perkataan yang lain. Termasuk alegori ini termasuk tipologi di dalamnya. Ya. Jadi alegori atau dengan kata lain ada tipologi itu merujuk kepada hal-hal spiritual yang dipercaya gereja, yang selalu berkorelasi dengan nilai iman tadi, yang menuntun iman kepada Yesus Kristus tadi. Nah, sedangkan tropologi
itu merujuk pada nilai-nilai etis dan kebenaran normatif ya bagi kehidupan individu yang berkorelasi dengan nilai moral, nilai kasih, begitu. Itu tropologi. Sedangkan anagogi ini tadi berkaitan dengan ekspektasi terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa datang, ya, bersifat eskatologis yang berkaitan erat dengan nilai pengharapan. Ya, nah ini sudah dikatakan oleh Pentiu, ya, jadi ada 4 lapisan itu. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa kita menerapkan 3 prinsip atau 4 prinsip pembacaan Alkitab seperti ini. Nah, salah seorang teolog bernama John McGuckin, dia menjawab bahwa ada 3 lapisan ya di dalam psychic ontology of the individu, yaitu individu kita ya, yaitu ada the body, soul, and spirit. Ya, nah itu yang dikatakan oleh McGuckin ya, dia ambil dari Rasul Paulus. Atau ada lower soul, upper soul, and nous. Ya, yaitu kalau menurut orang para ahli atau pengikut Origen. Lalu dia mengatakan, we take a slightly different angle. Kita lihat angle yang sedikit berbeda, sehingga di sini ada 3 symbolic level yang juga ada di dalam teks kitab suci. Ya, seperti Paulus berkata, milk, susu is necessary for babies. Ya, susu itu berguna, harus bagi bayi. Solid food untuk mereka yang sudah bertumbuh dewasa. Nah, yang ketiga, the logos itu untuk mereka yang sempurna. Nah, ini kata McGuckin. Ya, jadi 3 prinsip pembacaan Alkitab itu juga seperti itu. Jadi ada lower soul, upper soul, dan nous. Ya. Atau seperti meal for the baby, solid food for the grown up, the logos for the imperfect. Nah, di sini penting dicatat bahwa pembacaan atas 3 atau 4 lapisan ini bukan berarti selalu ada 3 atau 4 makna yang berlainan dalam satu teks. Nah, ini penting kita garis bawahi ya. Jadi kalau ada 3 atau 4 lapisan makna itu bukan berarti ada 3 atau 4 makna yang berbeda-beda. Ya, tapi ini adalah 4 lapisan atau dimensi yang mengarahkan pembacaan kita kepada makna yang makin mendalam. Yang tadi yang akhirnya sampai menemukan logos tadi. Mulai dari meal, susu tadi, akhirnya solid food, dan sampai menemukan logos. Jadi ini adalah lapisan yang akan semakin mendalam. Ya. Nah, bagian berikut ini saya akan menjelaskan ya. Di sini saya akan menggunakan 3 lapisan makna di dalam Alkitab. Nah, lapisan yang pertama, seperti tadi saya katakan, yaitu adalah historia atau sarkik tubuhnya, yaitu literal meaning dan historical meaning. Jadi lapisan pertama itu adalah ada makna literalnya atau dan makna historisnya. Apa yang dimaksud dengan historia di sini atau sarkiknya, makna literal dan historical meaning ini? Nah, ada beberapa kutipan yang akan saya kutip di sini ya. Yang pertama itu adalah dari Pentiu ya. Pentiu itu berkata bahwa literal itu terdiri dari historical dan grammatical sense ya, senses. Nah, itu berarti literal. Jadi ada konteks historisnya, tapi ada juga gramatikalnya yang kita harus perhatikan. Dan itulah yang ada di dalam pikiran dari si penulis Alkitab ya, waktu dia menulis teks itu. Nah, para penafsir harus bisa melihat literal meaning ini dengan satu studi khusus ya, mempelajari konteks teksnya itu dari historicalnya maupun literalinya. Nah, literalinya ya dengan bahasa tadi, bahasa pada zaman itu. Misalnya dalam Perjanjian Baru, literal meaning-nya ya kita harus tahu apa bahasa Yunani di balik teks-teks Perjanjian Baru itu. Ya, dan kita juga pelajari konteksnya, yaitu historicalnya. Nah, itulah yang disebut dengan the literal meaning.
Nah, Origen juga mengatakan bahwa kita harus serius tentang yang namanya gramatikos. Gramatikos itu berarti kita harus tahu gramatikal dari bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab. Ya, kita tidak bisa mengabaikan primary text-nya, teks utamanya, bukan teks terjemahannya, yaitu grammarnya, sintaksnya, dan konteksnya. Nah, ini kata Origen. Jadi historia itu adalah satu istilah yang kita pakai oleh para cendekiawan atau para teolog untuk menunjukkan kepada arti atau makna literal, makna kata, ya, dan juga sejarah eventnya yang terjadi pada waktu itu, ya, faktanya, literal sense-nya. Inilah yang dipakai oleh Bapak Gereja bernama Gregory the Theologian, ya, bahkan juga dari Bapak Gereja dari tradisi Alexandria. Nah, ini semua adalah modal kita yang pertama yang harus mengerti tentang historical atau literal meaning ini. Nah, penelaan literal dan historis ini adalah satu keniscayaan, ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan itu. Karena terdapat serangkaian fakta di dalam kitab suci, ya, yang menjadi eksposisi pertama dari para komentator, sekaligus pesan pertama yang ditangkap pembaca. Saudara-saudara, sehingga untuk melakukan studi historia itu kita sederhananya saya membagikan beberapa langkah, ya. Yang pertama adalah kita lihat teks aslinya. Ya, kalau kita belajar di Perjanjian Baru, kita bisa ambil dari teks Bizantin atau Nestor Aland edisi ke-28. Nah, ini memang khusus untuk orang-orang yang pernah belajar teologi, ya, di seminari atau di STT begitu. Nah, pasti diajari tentang bahasa asli. Tujuannya apa? Supaya kita tahu literal meaning-nya. Jadi kita belajar bahasa asli bukan gaya-gayaan, tapi ini tujuannya supaya kita bisa memahami literal meaning-nya. Nah, kalau kita menggali Perjanjian Lama, ya kita harus pakai teks Perjanjian Lama, misalnya Septuaginta yang versi bahasa Yunani, atau kita juga bisa memakai yang versi bahasa Ibrani, ya, teks dari Masoretic text Hebrew Bible, ya. Nah, itu teks aslinya. Kemudian teks aslinya itu kita harus tahu gramatikalnya, kata Origen tadi, atau kata Pentit tadi, sintaksnya. Ya, jadi kita harus bisa menyusun sintaktik formnya atau survei structure-nya, struktur teksnya kalau para ahli linguistik mengatakan. Ya, jadi mana subjek, mana predikat, mana objeknya. Nah, itu namanya level kita menganalisis kalimat. Jadi ada teks, teksnya itu kan kalimat. Nah, kalimat itulah yang perlu kita buat strukturnya. Nah, dari situ kita akan bisa menerjemahkannya secara tepat, yaitu ke dalam bahasa kita, ya. Karena sekali lagi kita mempelajari kitab suci ini kan tadi untuk kita, jadi kita perlu membahasakannya dengan bahasa kita sehari-hari. Kita perlu terjemahkan secara literal. Itu langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dari terjemahan itu kita mencoba memahami apa isi secara sintaksisnya atau klausa-klausa dari terjemahan literal itu. Ya, jadi dari terjemahan yang ada kita perlu membuat yang namanya isi sintaksisnya. Kemudian yang kelima, kita harus juga menggali yang namanya konteks historisnya. Konteks historisnya ini latar belakang sejarah penulisan. Nah, latar belakang sejarah penulisan ini penting, ya, karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa teks itu hadir di dalam satu konteks sejarah yang kita tidak bisa pernah pungkiri, ya. Konteks juga menentukan literal meaning yang kita pelajari. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Poin yang kedua adalah teoria atau noetik, ya. Ini tadi saya sebut sebagai spiritual atau mystical meaning. Ya, kalau dalam tubuh atau jiwa
itu ada rohnya. Nah, rohnya di sinilah di dalam teori atau noetiknya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih mendalam. Nah, Kristus dan gerejanya itu adalah spiritual meaning yang tersembunyi di balik historia teks. Jadi, waktu kita mempelajari literal meaning tadi, kita dapatkan poin-poin sintaksisnya. Ya, misalnya ketika kita sudah terjemahkan, kita buat poin-poin sintaksisnya, lalu bisa ada 4 atau 5 poin. Nah, 5 poin itulah yang kita sebut sebagai literal meaning-nya yang hadir di dalam konteks itu. Nah, kemudian 5 poin itu, 5 poin sintaksis itu, kita perlu cari apa makna spiritualnya, mystical meaning-nya. Itulah teoria atau noetiknya. Ya. Dan pada posisi kita yang diajarkan oleh Bapak Gereja bahwa Kristus dan gereja ini adalah spiritual meaning yang tersembunyi di balik teks itu, historia teks itu. Nah, apa maksudnya ini? Ya, Pentateuch mengatakan bahwa, Pentateuch mengatakan bahwa dalam perjanjian atau di dalam kitab suci, ya, peranan utama dari si penafsir itu adalah menemukan the hidden meaning, ya, atau makna yang tersembunyi. Nah, makna yang tersembunyi ini adalah dia kasih contoh seperti Habel ya dibunuh oleh saudaranya Kain. Ini bukan hanya simply the first human victim, ya, atau ini hanya sekedar ya ini pembunuhan manusia pertama gitu, tetapi ini adalah foreshadow of Christ. Nah, dia katakan ini adalah satu foreshadow, ya, satu bayangan tentang Kristus. In no sense being the hermeneutical bridge between the two figures parented by them. Ya, jadi Habel yang tanpa salah itu dibunuh oleh Kain, ya, begitu juga dengan Kristus yang tanpa dosa, tanpa salah itu dibunuh oleh bangsa Yahudi. Nah, ini sebetulnya kayak hermeneutical bridge, ya, jembatan hermeneutik antara dua figur yang sudah terpisah jaraknya waktu sekian ribu tahun. Kemudian kita akan lanjutkan, itulah gunanya waktu kita mempelajari teks itu, Kain dibunuh Habel, kita dapat poin sintaksisnya. Tapi Kain dibunuh Habel, poin sintaksis itu untuk apa? Yaitu kita mencari tahu apa makna spiritualnya. Nah, ini makna spiritualnya apa? Kata Pentateuch, ini adalah foreshadowing of Christ. Satu bayangan dari Kristus atau satu tipologi dari Kristus. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Yang kedua adalah para bapak gereja, ini yang dikatakan oleh Pentateuch lagi, ya. Para bapak gereja melihat ini satu deep meaning ini, ya, selalu basic belief-nya itu adalah kepada Kristus, the exalted Lord. Dia adalah the master key, ya, yang bisa membuka any room in the scripture. Jadi kalau kita baik baca perjanjian lama atau perjanjian baru, kuncinya untuk memahami penafsiran itu adalah ada pada diri Kristus. Ya, Christ is the only who can take away the veil and allow the listeners of the law to understand its ultimate meaning. Ya, jadi kalau kita lihat dalam 2 Korintus 3 ya ayat 15 sampai 16, kita lihat ya 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 16. Dua Korintus 3 ayat 15 dan 16 dikatakan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Nah, ini seolah ya
kitab Musa ini kayak apa namanya? Menunjuk kepada Kristus, ya. Tapi seolah-olah ada selubung. Nah, selubung ini hanya bisa dibuka oleh Kristus itu sendiri yang menjadi kunci dari selubung kita. Nah, ini kata Pentik, ya. Christ is not the only Savior, the exalted Lord, but He is also the hermeneutical key that opens the Scripture for understanding the decisive message hidden in them. Ya, jadi dikatakan Kristus bukan hanya juru selamat, Allah yang dimuliakan, tetapi Dia juga adalah kunci hermeneutik yang membuka Alkitab untuk mengerti message yang tersembunyi di dalamnya. Kita akan lihat lagi berikutnya. Ketika kita, ini kata Kalistosfer ya, Kalistosfer mengatakan bahwa ketika kita membaca kitab suci, ya, kita harus membacanya melalui gereja. Ya, sebab gerejalah yang memberitahu kita tentang kitab suci itu. Sebab apa? Kitab suci itu lahir dari gereja. Oke. Nah, sebab kitab suci itu lahir dari gereja. Nah, untuk mengerti tentang kitab suci itu, maka kita berhutang kepada apa yang menjadi ajaran gereja. Nah, dia katakan seperti contoh orang Ethiopia itu ya, di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 8 ayat 30 dan 31 ya. Kisah Rasul 8 kita akan lihat ayat 30 dan 31 ya. Filipus bergegas ke situ dan mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab suci Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pada kita bahwa tanpa ada yang membimbing, kita tidak mungkin mengerti kitab suci itu. Sebab kitab suci itu bukan hanya dipelajari secara tekstual. Kalau kita hanya tahu bahasa aslinya, lalu kita seolah-olah kita bisa tahu segalanya. Tidak. Tetapi di balik teks itu ada hidden meaning yang penuh misteri. Dan oleh sebab itu, kita perlu dibimbing. Nah, yang membimbing itulah ajaran dari gereja atau bapak-bapak gereja itu. Ya, jadi kesulitan yang dialami orang Ethiopia itu adalah kesulitan kita juga. Ya, bahwa perkataan di dalam teks kitab suci itu tidak selalu self-explanatory ya, tidak selalu bisa menjelaskan pada dirinya. The Bible has a marvelous underlying simplicity. Memang dalam Alkitab banyak sekali teks-teks yang simple. Ya, seperti kasihlah sesama itu teks yang simple ya. Tetapi ada juga hal-hal yang sangat sulit. Teks-teks yang sangat sulit. God does indeed ya speaking directly to the heart of each one of us during our scripture reading. Oke. Jadi Allah itu ingin berbicara kepada kita secara langsung dalam hati ya. Melalui pembacaan Alkitab. Ya, dia mengutip dari Sentikon. Jadi pembacaan kita itu menjadi personal dialog antara kita dengan Kristus sendiri. Gitu. Tetapi sisi lain, kita juga butuh guidance. Nah, guidance kita itu adalah gereja. Ya, we make full use of our private understanding illuminated by the Spirit. Nah, sama seperti para penulis Alkitab
Ya, dia tidak menulis dengan idenya sendiri, tapi dia dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu juga dengan kita yang membaca, ya, perlu dibimbing oleh gereja. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar, oh saya sudah tahu riset, saya tahu bagaimana linguistik, saya tahu bahasa aslinya, saya bisa mengorek-orek analisanya, ya, memikir dengan berbagai macam pemikiran kita. Lalu kita tuh merasa kita tahu, oh ini isi Alkitab. Ternyata apa yang kita pikirkan nggak sesimpel itu. Sebab di balik teks itu ada hidden meaning, ada mystery meaning yang kita perlu guidance. Memang Allah ingin kita langsung tahu, ya, apa isi Alkitab. Nah, tetapi memakai pertolongan Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini jelas bahwa Yesus mengutus Roh Kudus, Roh Penolong yang akan membimbing kita untuk mengerti, mengingatkan kamu segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, yang Yesus katakan. Nah, jadi artinya waktu kita mendekati teks kitab suci yang merupakan perkataan Kristus ini, we need Holy Spirit. Kita butuh guidance, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sudah membimbing gereja, ya, karena gereja ini lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus membimbing mereka melalui gereja ini, Church Fathers ini, sehingga yang ada sama kita sekarang itu adalah pembimbing kita itu adalah gereja, Bapak gereja yang sudah diiluminasi oleh Roh Kudus. Nah, ini kata Kalitos Ware, ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Tadi kata Ware, ya. Sekarang kita akan lihat apa kata Pentip lagi, ya. Dia berkata bahwa istilah teori, ya, tadi kita kembali ke istilah teori atau historia tadi. Teori itu sebetulnya adalah, atau tadi noetik tadi, ya, teori ya tadi, itu adalah hermeneutical goal, characteristic of patristic exegesis. Ya. Jadi teoria itu adalah tujuan kita melakukan hermeneutik, yaitu to reveal the divine truth in the person of Jesus Christ and in the biblical witness to him. Ya. Jadi untuk menyingkapkan siapa pribadi Yesus Kristus di dalam teks kitab suci. Ya. Nah, teoria is a God-given gift that enable the ancient Christian interpreter to see the hidden meaning of the text. Jadi teoria itu adalah the hidden meaning of the text. Nah, hidden meaning of the text-nya itulah Christ himself, Yesus Kristus sendiri. Ya, kita lihat lagi apa kata Pentip lagi. Ya, Pentip mengatakan Harold Scanlin connects patristic typology to the goal of teoria. Jadi untuk menemukan teoria, untuk mencari teoria hidden meaning tadi, Pentip mengutip dari Harold Scanlin, kita harus mengconnect dengan yang namanya patristic typology. Jadi teoria itu adalah satu hermeneutic method of the fathers, yaitu tipologi, ya, dan tujuannya adalah dengan tipologi itu adalah kita bisa melihat, ya, patristik konsep tadi yang dikandung di dalam scripture tadi, yaitu ada spiritual sense-nya. Nah, jadi tipologi itu tujuannya adalah bukan lagi bisa literal sense, tetapi spiritual sense-nya, yaitu teoria tadi, yaitu yang hidden tadi, yaitu Yesus Kristus tadi. Ya, nah, spiritual sense itu didetek ketika kita membaca kitab suci under the guidance of the Spirit and in light of Christ. Ya, the spiritual sense should be always bent of the literal sense. Jadi spiritual sense itu selalu
berdasarkan literal sense-nya. Jadi apa yang dalam literal sense itu kita gali lagi makna yang lebih dalam, yaitu spiritual sense-nya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan, oh pokoknya tipologi alegori, tidak. Jadi fondasinya itu adalah literal sense-nya, atau tadi yang saya sebut historianya. Ya, in fact, the spiritual sense equate mostly of the Christological sense. Jadi spiritual sense itu adalah Christological sense, with Jesus having fulfilled the Old Testament scripture, di mana Yesuslah yang menjadi penggenapan dari perjanjian lama, sehingga penggenapan perjanjian lama itulah perjanjian baru. Jadi waktu kita membaca perjanjian lama itu harus sampai pada level bukan hanya tahu sejarahnya, oh bangsa Israel itu begini, Musa itu begini, Mazmur itu begini, bukan. Tetapi di balik itu ada spiritual sense yang menunjukkan kepada Kristus. Jadi waktu kita membaca perjanjian lama harus dari kacamata perjanjian baru atau kacamata spiritual sense-nya itu. Ya, lanjut lagi Pentik mengatakan spiritual sense is discovered by the interpreter who looks at the Christian Bible as to a perfectly harmonious document. Ya, in light of this assumption, its text is regarded as an integral unit or part of whole hypothesis, perspective, or scopus, unifying purpose, is to be found in Christ, the incarnate Word. Ya, nah spiritual sense itu ditemukan oleh para penafsir Alkitab yang melihat Alkitab orang percaya itu sebagai satu dokumen sejarah yang perfect harmonis, gitu. Ya, jadi tidak ada tumpang tindih, harmonis. Nah, asumsi seperti ini adalah satu teks yang satu integral, ya, atau yang membentuk akhirnya satu skopos, satu tujuan yang jelas, ya, yaitu dikatakan yang ada di dalam Kristus, yaitu the incarnate word itu, firman yang berinkarnasi itu. Jadi dari perjanjian lama semuanya harmonis, satu skopos, yaitu yang digenapi di dalam Yesus Kristus dan karyanya, yaitu gereja. Nah, kita lihat lagi, jadi kita lihat dalam spiritual sense atau teoria tadi, patristik metodologinya adalah Christological hermeneutic of the fathers. Itulah dengan menggunakan tipologi, ya, atau teoria. Nah, ini yang menjadi patristik dari eksegesis itu. Oke, jadi tipologi as a means of viewing the whole of scripture and salvation history from a directly Christological perspective. Jadi tipologi itu adalah satu cara untuk melihat keseluruhan Alkitab dan keselamatan, sejarah keselamatan itu melalui perspektif kristologis. Dan teoria itu adalah means of contemplative discerning and discovering the spiritual sense. Dan teorinya itu sendiri adalah cara untuk menemukan sense rohaninya, sensus spiritualisnya dari teks itu, ya. Sehingga waktu kita membaca teks, bukan hanya sekedar level teks saja, tetapi kita sampai kepada menemukan, discovering, discerning the spiritual sense atau sensus spiritualis of the text. Nah, so teoria pada sisi lain itu adalah different meaning, ya, dari Alexandrian and Antiochian school. Jadi ada dua sekolah besar pada zaman itu, ya, pada abad ketiga, keempat, kelima, ya, ada dua tradisi besar dalam menafsirkan kitab suci, yaitu ada Alexandrian dari Mesir dan Antiochia, ya. Alexandria itu seperti Cyril, Athanasius, kemudian ada Origen, gitu. Nah, kalau di Antiochia School seperti ada John Chrysostom, ada Gregory, ada Basil, gitu ya. Nah, itu adalah para Antiochian exegetes. Jadi mereka sama melihat ada teori di balik teks itu. Ya, waktu kita misalnya menafsirkan perjanjian lama, ya mereka melihat bahwa teks-teks yang ditulis oleh para nabi, ya seperti Yesaya, Musa, Daud, itu sebenarnya adalah inspirasi, ya, yang ditulis oleh mereka untuk
a typical significance ya beyond the own day. Jadi punya satu significance yang melebihi batas zaman mereka. Jadi mereka tulis bukan hanya untuk zaman itu, tapi untuk yang akan datang. Inilah namanya future reference yang disebut sebagai teoria. Jadi waktu Yesaya menulis kitabnya ya bukan hanya untuk menegur bangsa Israel gitu, tetapi ini untuk menunjuk kepada satu future reference yang disebut dengan teoria, ada spiritual meaning yang menunjukkan itu nanti kepada Kristus, yang semua akan digenapi di dalam Kristus. Nah ini yang dikatakan oleh Antiochian maupun Alexandrian Schools, ya. Nah, baik Antiochia maupun Alexandrian, mereka menggunakan istilah tadi ya, alegoria. Kalau Alexandria cenderung menggunakan istilah alegoria, ya. Sedangkan Antiochia itu lebih suka menggunakan istilah teoria atau tipologi. Jadi Antiochia itu tipologi, kalau Alexandria itu alegorinya. Nah, sebetulnya itu sebetulnya saling melengkapi lah ya, alegori maupun tipologi. Ya. Nah, Gregory the Great itu, Gregory the Theologian itu lebih suka memakai istilah teoria ya. Nah, itu mau menunjukkan bahwa ada teks dan ada meaning beyond the text. Itu teoria. Atau meaning beyond the range of the literal. Ya. Kata bisa digunakan baik di dalam teks, tapi kata itu juga bisa mencapai yang namanya spiritual meaning, kata Gregory. Nah, Gregory juga melanjutkan bahwa kata itu seperti visual imaginary, ya. Tetapi di balik visual imaginary itu ada yang namanya spiritual imaginary, ya. Nah, Antiochian text itu menekankan kepada tipologi, kemudian Cyril seperti dari Alexandria itu menekankan kepada allegorical sense. Jadi di dalam teoria, patristic exegesis ini menggunakan metode yang namanya tipologi atau alegori. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan tipologi dan alegori ini. Ya, berikut beberapa penjelasannya ya. Kita akan lihat dari Pentiuk mengatakan bahwa Jean Pentiuk mengatakan kata alegori itu berarti alegoria dari bahasa Yunani ya, atau kata kerjanya adalah allegorio, artinya to speak in public, so to imply something other than what is said. Jadi berbicara di depan umum tapi ada maksud lain dari apa yang dikatakan, sehingga allegory is a kind of speech intended to mean something else than what one literally says. Jadi ada sesuatu yang hidden, yang tersembunyi dari apa yang diucapkan. Nah, itu alegori. Nah, it is a trope, a figure of speech, caused to metaphor and irony in its deceiving appearance. In fact, allegory is an uninterrupted, extended metaphor. Jadi sebetulnya alegori itu adalah metafor atau extended metaphor ya, metafor yang diperluas. Itu alegori. Jadi ada imply something ya, ada dimaksudkan sesuatu dari apa yang dikatakan. Nah, sedangkan tipologi itu dari kata Greek juga Yunani yang artinya typos, itu yang berarti adalah the impress of print of a seal. Jadi satu impress cetakan atau print of seal, satu stempel gitu. Ya, jadi kata typos itu memang muncul di dalam Yohanes 20 ayat 25 yang menunjukkan kepada satu tanda. Tanda apa? Tanda dari paku ya yang menyalibkan tubuh Yesus. Nah, jadi ada kata typo. Typos itu berarti seal, mark, tanda. Nah, secara hermeneutik kata typos atau tanda ini menunjukkan kepada satu koresponden antara dua narasi ya, dua elemen narasi, yaitu ada figurative composition, ada figurative interpretation. Di balik itu menunjukkan satu typo, satu tanda ya. Nah, sebenarnya tipologi ini bukan exegetical method, tapi ini seperti kayak hermeneutical key ya.
Jadi tipologi itu selalu ada kayak impresnya atau marknya, seal-nya itu adalah tipologinya pada mark tertentu. Misalnya dalam hal ini Kristus sebagai hermeneutical key-nya atau tipologinya. Nah, bagi Florovsky, ini salah satu teolog dari Eastern Theology, ya, dia mengatakan tipologi is a relation between a prophetic text and its fulfillment that is either Christ or the church. Ya, tipologi itu ada relasi antara teks yang profetik dengan pemenuhannya, yaitu bisa itu pada Kristus atau gerejanya. It is only in the light of Christ that the Old Testament can be properly understood. Ya, jadi hanya melalui terang Kristus lah, maka perjanjian lama itu bisa kita pahami dengan benar, kata Florovsky. Lalu kita lihat lagi menurut Pentik lagi, ya. Typology is a specifically Christian hermeneutical maneuver, underscoring the continuous and harmonious unity between the Old and the New Testament. Jadi tipologi itu merupakan hermeneutical orang Kristen, ya, dalam menemukan kesatuan, ya, keharmonisan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, George Florovsky lagi mengatakan bahwa tipologi itu sebetulnya adalah allegorical interpretation. Ya. Allegorical interpretation is not interested in historical concreteness, but rather in the hidden meaning or in the eternal word of God concealed in the depth of the text. Ya, jadi allegorical interpretation sebetulnya tidak terlalu tertarik kepada keakuratan sejarah, tetapi lebih kepada mencari the hidden meaning yang tersembunyi, ya, yaitu the eternal word of God, logos tadi, firman Allah tadi yang tersembunyi di balik teks itu. Seperti perjanjian lama, ya, itu ada logosnya, ada hidden meaning, ada logos yang nanti yang akan ini orang baca perjanjian lama baru ngerti, oh ternyata ada logos nih yang akan datang jadi anak manusia nih. Nah, itu kira-kira the allegorical interpretation, ya. Kita lanjutkan lagi tentang tipologi ini, ya. Nah, tipologi method ini tadi dikatakan types of Christ tadi, ya, sign, simbol dari karya Kristus, ya, yang kita bisa deteksi sebetulnya melalui seluruh perjanjian lama. Kita ambil contoh misalnya Melkisedek. Nah, itu sebetulnya tipologi dari Christ, ya. Kita bisa ambil lagi misalnya tadi selain Melkisedek, ya, kita bisa ambil batu, ya, the rock that flow with water, ya, batu yang bisa memancarkan air di dalam padang gurun Sinai, ya. Kalau kita baca Keluaran 17 ayat 6, Bilangan 30 ayat 7 sampai 11, ini sebetulnya adalah the symbol of Christ di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Ya, coba kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Ini kaitannya tadi dengan Ulangan pasal 17. Ya, Keluaran pasal 17. 1 Korintus 10 ayat 4. Kita lihat teksnya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi ini menunjukkan kepada batu tadi yang mengeluarkan air. Ya. Nah, itu contoh di dalam tipologi. Jadi tipologi itu explain the choices of lessons, ya, not only Holy Saturday, but throughout the second half of Lent. Ya, mengapa kita membaca kitab Perjanjian Lama, misalnya kitab Kejadian, selama kita selama kita memasuki masa Lent atau masa persiapan Paskah, menyambut Paskah, ya. Lalu pembacaan minggu ke-6 didominasi oleh figur Yusuf. Lalu mengapa kita membaca kitab Ayub? Nah, ini karena Yusuf dan Ayub ini mau menunjukkan kepada satu foreshadow, ya, satu bayangan dari penderitaan Kristus di atas kayu salib. Jadi masa-masa minggu derita, ya, satu minggu itu
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kita banyak membaca tentang Ayub, tentang Yusuf. Nah itu sebetulnya adalah foreshadow dari Kristus yang menderita untuk menebus kita. Nah sederhananya di dalam mencari teoria, kita bisa berinteraksi dengan Alkitab itu sendiri, dan tadi ada panduannya dari gereja atau eklesia, seperti pemikiran atau tafsiran dari bapak-bapak gereja. Jadi sederhananya bagaimana kita melakukan teoria. Tadi kalau secara historia kita bisa menggali teksnya itu. Ya, kita bisa buat kayak teks-teks aslinya, kita buat analisis sintaksnya, kemudian kita analisis lagi. Ya, seperti mungkin kemarin yang diajarkan oleh Pak Yason menggunakan taksonomi. Nah, itu adalah literal sense ya. Tetapi literal sense ini kita harus masuk ke level yang lebih dalam lagi, yaitu teorianya. Nah, bagaimana melakukan teorinya? Kita berinteraksi dengan teks kitab suci yang lain dan Bapak Gereja, ya, pemikiran dari gereja. Nah, ini yang kita bisa kerjakan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita perlu dipandu oleh church fathers, ya, oleh gereja? Nah, saya dulu juga merasa bahwa, saya sudah bisa mengajar bahasa asli, saya tahu bahasa aslinya, saya bisa tahu metode mengeksekusinya, saya bisa membuat sintaktiknya, semantiknya, semuanya. Saya merasa saya sudah tahu tentang Alkitab. Tapi saya pikir lagi, jangan-jangan ini semua adalah hanya pikiran saya, kognitif saya. Tapi apakah ini adalah pikiran yang diajarkan oleh Kristus, yang diajarkan oleh gereja? Nah, itulah sebabnya membuat saya bahwa, ternyata apa yang selama saya pelajari ini belum cukup. Ya, ini masih lapisan yang pertama, yaitu historia. Saya harus melangkah lebih dalam lagi, mencari lapisan yang kedua, yaitu teorianya. Nah, inilah kita perlu dipandu oleh bapak-bapak gereja. Jadi waktu kita membaca kitab suci, sebetulnya kita harus menemukan namanya mind of the church, kata Kallistos Ware. Ya, the mind of the church ini adalah yang harus kita temukan. Tapi bagaimana kita harus memulainya? Nah, pertama kita melihat bagaimana teks itu digunakan di dalam ibadah, di dalam liturgi. Ya, nah inilah pentingnya kita belajar tentang liturgi, ya. Sebab kekristenan pertama-tama ya liturgi, belum ada teks yang tertulis begitu. Lalu langkah kedua adalah konsultasi dengan the writings of the church fathers, kata Kallistos Ware, ya, seperti tafsiran dari John Chrysostom. Bagaimana kita menganalisa dan mengaplikasikan teks itu? Nah, inilah kita perlu ecclesial manner of reading the Bible, ya, yang selalu liturgical dan patristik, ya. Jadi, bagaimana kita melakukan teori ya? Kaitkan dengan liturgi, kaitkan dengan Bapak Gereja. Itu yang diajarkan oleh Ware, ya. Melakukan teori ya. Jadi teks yang kita sudah gali secara historia tadi, teks sintaksis itu, historical itu, kita perlu kaitkan dengan konteks ibadah gereja, liturgical, dan patristik. Kemudian yang dikatakan oleh Ware lagi, kita bisa menemukan hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menggunakan biblical concordance, konkordasi Alkitab. Nah, kenapa? Karena itu adalah the best commentary, kata Ware, ya, bahwa the Bible, ya, itu self explanation, the Bible itself, ya. A Christian is the one who, however he looks, finds everywhere Christ and rejoices in Him. Jadi, true in particular of the biblical Christian, wherever he looks on every page, he finds everywhere Christ. Nah, oleh sebab itu, menggunakan biblical concordance, ya, menggunakan Alkitab, konkordasi Alkitab itu menolong kita untuk berinteraksi dengan teks-teks kitab suci yang lain. Nah, karena apa? Teks dimanapun itu semuanya berpusat kepada Kristus. Waktu kita baca Perjanjian Baru, kita bisa mengutip teks yang kita gali itu dari Perjanjian Lama, ya. Sebab teks dimanapun itu, kata Ware itu adalah
every page we open, we find everywhere Christ. Teks manapun kita buka, kita menemukan Kristus di sana. Lalu kita juga perlu perhatikan ya tadi itu dari where ya. Nah sekarang apa kata Maber dan Ferguson ya waktu dia menerjemahkan buku dari Gregory of Nyssa tentang The Life of Moses, dia katakan bahwa grounded in very person of Jesus Christ, the apostolic and patristic approach to biblical interpretation according to Christ serve as the unifying center to the hermeneutical work of the Orthodox preacher, dia katakan. Ya, kemudian kita lihat juga apa kata McGuckin tentang teori ini. Karena Alkitab itu datang dari satu pengarang yang sama, yaitu divine author tadi Roh Kudus, ya, yang punya satu singular scopus, jadi satu tujuan yang sama, yang yaitu that the Spirit wishes the sacred text to accomplish, maka all parts of the scripture have mutual self-reference. Jadi maka semua bagian di dalam teks kitab suci itu punya mutual self-reference. Maka kata where itu kita bisa pakai konkordansi Alkitab. Teks manapun itu akan punya self-reference ya, karena semua teks itu punya satu skopos. Ya. Jadi perjanjian lama maupun perjanjian baru, kayak kitab Kejadian sampai Wahyu punya satu skopos, yaitu tentang Kristus. Sehingga kita bisa menggunakan itu untuk melakukan teori yang memperdalam makna spiritual kita. Nah, saudara, tadi itu berinteraksi dengan teks-teks lain ya. Kenapa kita bisa berinteraksi dengan teks manapun? Ya, jadi kalau kita belajar surat Paulus, nggak hanya surat Paulus saja. Surat-surat yang lain, Petrus, bahkan dalam kitab-kitab perjanjian lama, Nabi, kitab para Nabi, Musa, kita bisa pakai. Karena everywhere is one scopus, itu tentang Kristus. Nah, itu alasannya ya. Jadi kata McGuckin ya, dia katakan scripture interprets scripture. Oke, Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri ya, kata John McGuckin. Kita lanjutkan lagi. Tadi berinteraksi dengan sesama Alkitab. Nah, sekarang mengapa perlu dipandu oleh Church Fathers ya, bapak-bapak gereja? Nah, ini ada satu jawaban yang menarik dari Saint Ignatius Briankanivov ya. Dia mengatakan bahwa kamu bertanya, mengapa kita perlu membaca bapak-bapak gereja? Bukankah cukup hanya Alkitab, dituntun oleh Alkitab sebagai murni firman Allah, tanpa dicampur dengan pemikiran-pemikiran yang lain, misalnya dari bapak gereja. Dan Ignatius akan mengatakan, saya akan menjawab begini. Reading the Holy Written, membaca tulisan suci, one also has to read the Holy Fathers. Jadi dia juga harus membaca apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Nah, dia menarik. Dia ambil dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Ya, kita baca surat 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini jelas sekali bahwa kita tidak boleh menafsirkan menurut kehendak atau pikiran kita sendiri. Ya, sebab itu nggak pernah dihasilkan hanya dari satu sisi, yaitu pikiran manusia saja, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, teks itu sendiri, teks Alkitab yang kita baca itu sendiri adalah hasil dari pikiran manusia, pikirannya Allah, Roh Kudus, dengan pikirannya penulis. Nah, begitu juga dengan ketika kita membaca, lalu ingin menggali apa maknanya, maka ini bukan hanya pikiran kita yang bekerja, tetapi apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Gereja. Kenapa Bapak Gereja? Karena mereka lah penerus dari ajaran para rasul tadi, yang sudah diajarkan oleh Roh Kudus.
Nah, ketika mereka adalah penerus dari ajaran para rasul lagi, mereka lah yang menjaga ajaran gereja itu, yaitu ajaran para rasul itu. Dan ajaran gereja atau ajaran para rasul itu yang bersumber dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengajarkan gerejanya, para rasul tadi, para bapak gereja tadi, yaitu ajaran Yesus Kristus. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus tidak mengajarkan ajaran yang lain kecuali apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, apa yang diajarkan oleh Kristus itu berasal dari Bapa, yaitu dari Allah. Nah, apa yang berasal dari Allah itu sebetulnya itu sudah ada foreshadow-nya, sudah dinubuatkan secara bertahap dari perjanjian lama. Sampai puncaknya itu Yohanes Pembaptis yang sebagai pembuka jalan, baru lahirnya inkarnasi firman Allah tadi. Nah, itu saudara-saudara. Ya, saya akan lanjutkan dari Ignati lagi. Jadi, bagaimana bisa kita itu menafsirkan Alkitab secara sepihak, sementara teks yang kita baca itu adalah bukan teks biasa, itu adalah teks suci, teks rohani, ya, yang kita nggak bisa hanya dengan kehendak sendiri. Toh teks ini juga ditulis bukan kehendak manusia, tapi dorongan Roh Kudus juga, ya kan? Ini kata Ignati. Sehingga dengan hal yang sama waktu kita membaca, ya, Roh Kudus itulah yang perlu menuntun kita melalui para bapak gereja, melalui tulisan para bapak gereja. Sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang sama. Sehingga apa yang diajarkan oleh para rasul di dalam gerejanya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus meneruskan kepada para rasul, kemudian Roh Kudus juga menuntun kepada para murid dari para rasul. Ya kan? Itulah murid-murid itulah yang disebut dengan Church Fathers dari gereja. Para bapak gereja seperti John Chrysostom, Gregory, Cyril, Athanasius, Origen, ya. Nah, itu semua merupakan warisan dari atau tradisi dari para rasul. Nah, ketika kita kembali mempelajari apa yang mereka tuliskan, sehingga kita mempunyai satu alignment, satu kesamaan, satu pemikiran yang sama dengan apa yang diajarkan oleh bapak gereja. Apa yang diajarkan bapak gereja itu merupakan apa yang diajarkan oleh gereja. Nah, apa yang diajarkan oleh gereja itulah merupakan ajaran dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ini sangat penting. Kenapa kok kita membaca kitab suci nggak hanya cukup dengan kemampuan kehendak kita, pikiran kita sendiri atau kepintaran kita sendiri. Tapi kita perlu menaklukkan kepintaran kita dibimbing oleh ajaran gereja atau Church Fathers ini. Jadi saudara-saudara, nah sederhananya adalah langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan teoria ini adalah, ya, kita harus melakukan yang namanya, kita menguraikan tadi poin-poin sintaksisnya atau sintaktik kontennya, isi sintaksis yang tadi kita peroleh dari terjemahan literal tadi, kita uraikan, ya, dengan cara kita berinteraksi dengan sesama teks kitab suci, bisa dari perjanjian lama sampai Wahyu, ya, bisa menggunakan bantuan konkordasi, Bible Works, itu semua tools yang menolong kita. Kemudian kita berkonsultasi, kita juga belajar membaca, memahami apa yang ditulis oleh bapak gereja. Jadi 2 poin itu dalam teori, ya. Teks poin-poin sintaksis tadi harus diuraikan lagi dengan interaksi sesama teks kitab suci dan bapak gereja. Ya, nanti saya akan kasih contoh apa yang saya tulis di blog saya, banyak sekali contoh-contoh kita bagaimana kita menafsir teks ini, ya. Nanti saya akan juga berikan satu contoh bagaimana kita melakukan teori, ya, di komen di video di YouTube ini. Kemudian setelah kita menguraikan itu secara Christ Center Ecclesial tadi, ya, berinteraksi dengan kitab suci dan Church Fathers, maka kita akan mendapatkan yang namanya kita mau meringkas itu menjadi satu konsep teologis. Nah, konsep teologisnya inilah adalah sebetulnya doktrin tadi kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Ya, ada doktrin atau ada didaskalia atau pengajaran yang kita bisa rumuskan itu sebagai satu ide utama dan ide-ide pendukungnya. Atau yang sering saya sebut nanti itu
semantik kontennya itu hasilnya itu adalah konsep teologi tadi, doktrin atau didaskalia dalam bentuk ide utama dan ide-ide pendukung. Ya, jadi kalau tadi di dalam semantik konten dari sintaksis teksnya, kemudian kita turun ke semantik. Nah, sintaksis tadi yang bentuk sintaktik point tadi diuraikan dalam bentuk semantis, yaitu berinteraksi dengan teks kitab suci yang lain dan Bapak Gereja. Nah, kita harus menjelaskan ayat per ayat itu. Ya, nanti saya bisa kasih ya. Misalnya saya sudah bikin beberapa contoh Mazmur, kitab Kidung Agung itu dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru cukup banyak ya di blog saya, kalian nanti bisa cari ya. Nanti saya akan share juga beberapa contoh supaya para penonton bisa memahami dengan lebih jelas ya. Lalu itu kita membuat konsep teologisnya ya tadi, ide utama, ide pendukungnya. Nah, itulah doktrin tadi. Nah, kemudian doktrin ini sekali lagi menurut 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 tadi itu enggak cukup hanya sampai level doktrin. Jadi dia harus diturunkan ke dalam hati atau kardia. Untuk apa sih? Nah, tadi 2 Timotius 3 ayat 16 17 tadi adalah untuk menyatakan kesalahan, reproof, memperbaiki kelakuan, correction, mendidik orang dalam kebenaran atau instruction in righteousness. Jadi kita pelajari, kita eksegesis Alkitab tujuannya adalah tadi untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita bisa melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, orang mempelajari kitab suci itu makin menyempurnakan dirinya, menyucikan dosa-dosanya, memperbaiki kesalahannya, mendidik kita dalam menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga kita makin kudus, makin bisa melawan dosa, dengan doktrin atau ajaran yang kita peroleh waktu kita mempelajari kitab suci tadi, ya. Sehingga kitab suci ini bukan hanya menuntun kita kepada Kristus, tetapi Kristus atau doktrin tadi berkuasa mengubah diri kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, inilah yang disebut namanya personal. Ya, level personal. Jadi di dalam teori atau spiritual meaning ya, atau di dalam noetik ini ada beberapa langkah ya, yaitu yang pertama semantik konten, kita buat Christ center eklesianya, kita interaksi dengan teks kitab suci yang lain, church fathers, lalu kita bikin konsep teologisnya atau doktrinnya, lalu kita bikin refleksinya atau personalnya, ringkasannya, untuk kita turunkan ke dalam hati kita. Jadi doktrin kita pelajari itu kita perlu formulasikan lagi menjadi sesuatu yang personal buat kita. Waktu kita bicara kitab Yusuf misalnya, tentang kejadian tentang Yusuf, bukan itu yang terjadi kepada Yusuf, tapi ini juga terjadi kepada saya. Atau kita membaca Ayub misalnya, itu juga terjadi pada saya. Waktu kita membaca Mazmur tentang Daud, misalnya tentang tokoh-tokoh apa saja, kejadian apa saja di dalam kitab suci, itu selalu ada nilai personal, bahwa kitab suci itu bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk saya secara pribadi. Nah, inilah yang penting yang harus kita turunkan ke dalam hati. Jadi bukan hanya di level kognitif, tetapi juga harus sampai kepada afektif, yaitu ke dalam hati kita. Supaya dari hati inilah bisa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi dari doktrin, for reproof, for correction, for instruction. And then the finalnya adalah for doing good, melakukan hal-hal yang baik. Ya, nah inilah namanya personal. Nah, jadi personal ini seperti kita membaca Alkitab ini mendalam personal itu seperti cermin bagi jiwa kita yang membaca kitab suci secara teratur. Ya, nah Efraim itu mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah, dan Efraim ini mengajarkan kita bahwa firman Allah itu seperti cermin, ya, yang merefleksikan gambar Allah kepada kita tentang kebenaran kepada kita. Jadi kita membaca kitab suci seperti kita bercermin, ya, tentang diri kita, siapa kita. Nah, di situ firman Allah atau Alkitab itu menceritakan dengan lengkap siapa kita.
Nah, personal ini juga tadi seperti cermin, tapi ini juga seperti makanan spiritual bagi jiwa kita. Ya, jadi kalau kita menemukan doktrin, itu masih makanan mind kita, kognitif. Belum makanan bagi hati. Nah, yang menjadi makanan dari hati itu adalah apa yang ada dalam pikiran harus turun ke dalam hati, diolah lagi menjadi makanan bagi jiwa, bagi hati. Sama seperti kalau kita punya sayuran nih. Sayuran itu makanan, tapi belum bisa untuk usus kita, tubuh kita. Jadi harus kita kelola lagi, harus kita masak sampai matang, baru itu menjadi makanan bagi tubuh kita. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kita mendapatkan doktrinnya nih, kita gali, kita pelajari church father dan sebagainya, kita dapat doktrinnya. Tetapi doktrin itu hanya makanan bagi mind kita, kognitif kita. Belum makanan bagi nus, hati kita. Nah, itu harus diolah lagi menjadi personal, supaya itu menjadi makanan spiritual bagi jiwa kita. Nah, itu semuanya adalah spiritual meaning, teori yang kita mesti kerjakan. Ya, sehingga ketika itu menjadi makanan bagi jiwa, kita baru bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, seperti dari susu untuk bayi, diolah lagi jadi makanan lebih kelas, diolah lagi akhirnya menemukan logos untuk orang yang sempurna. Ya, nah oleh sebab itu personal itu seperti makanan spiritual. Ya, Koniaris, ya Anthony Koniaris, ini salah satu imam ortodoks mengatakan bahwa membaca kitab suci itu seperti kita menyediakan spiritual food, ya. Jadi banyak bapak gereja itu berbicara tentang makan kitab suci. Jerome, bapak gereja barat, mengatakan kita makan flesh, ya, daging dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus, sama seperti ketika kita juga membaca kitab suci. Ya. Nah, Bapak para padang gurun ya juga mengatakan hal yang sama, bahwa kitab suci itu seperti makanan mereka bagi mereka. Kemudian ada Serafim dari Sarof itu juga mengatakan, mengajarkan kepada kita, bacalah seluruh perjanjian baru itu dalam sekali seminggu, dia mengatakan. Nah, biasanya orang-orang para petapa asketik itu bisa menghafal Mazmur, ya, bahkan juga bagian-bagian Alkitab itu secara otomatis keluar dari memori mereka, dan mereka selalu repeat, kayak kita mengunyah makanan, ya, selalu diulang-ulang, dikunyah. Nah, yaitu dihafal dan terus diulang di dalam hati. Nah, inilah gunanya kita mempelajari kitab suci. Nah, menurut Kalistos Ware, ya, bahwa dengan hati yang humble, maka kita bisa mengunyah kitab suci itu, memakan makanan spiritual itu. Ya, jadi kita nggak bisa hanya cukup membacanya, tetapi kita harus bisa mengunyahnya. Nah, mengunyahnya itu adalah level personal yang harus kita kunyah, lalu kita telan, akhirnya menjadi makanan bagi kita. Nah, apa artinya ini? Sebetulnya ketika kita membaca kitab suci, ya kata Well itu kayak kita itu membuka seperti surat gitu, surat Kristus, ya, bahwa seolah baik kita membaca perjanjian lama, perjanjian baru, Kristus sendiri itu yang berbicara kepada kita. Ya, itu kata Well, dia mengutip dari Sentikon, ya, Christ himself is speaking to you. Scripture is direct, intimate dialogue between the Savior and myself. Christ addressing me and my heart responding. Ya, jadi Tikon itu berkata Kristus sendiri yang berbicara kepada kita. Alkitab itu langsung dialog yang intim antara juru selamat dan kita. Kristus menyapa kita dan hati kita meresponnya. Atau dalam Wahyu 3:30, Kristus mengetuk pintu hati kita, lalu kita membuka, mempersilahkan dia masuk. Ya, Saint Nicodemus dari Mount Athos itu berkata, when you read the scripture, do not have in mind to read page after page. Jadi waktu kamu baca Alkitab itu jangan ada dalam pikiran itu mau baca sebanyak mungkin, ya. But ponder over each word. Nah, kalau itu makanan, kita makan sebanyak mungkin tanpa kita kunyah, ponder, maka kita akan tersedak gitu ya. Tapi waktu kita baca, kita sedang makan. Nah, makan kita perlu kunyah, ponder. Nah, jadi
When some words makes you go deep into yourself or fill you to contrition or fill your heart with spiritual joy and love, pause on them. It means that God draws near to you. Nah, jadi dia mengatakan, nah ketika beberapa kata yang kita kunyah tadi, kita makan tadi dari kitab suci ini, lalu kamu ya membuat hatimu itu menjadi contrition, sedih, menyesal, ya, mengisi hatimu dengan kesedihan, tapi juga mengisi hatimu dengan sukacita, kasih. Nah, jika itu yang terjadi, dia bilang pause, berhenti dulu di situ. Nah, ini artinya Allah sedang mendekati kamu, atau Allah sedang berbicara kepada kamu. Nah, ini kata Saint Nicodemus ya. Oke, saudara-saudara, itu tentang lapisan yang kedua, tentang teoria. Nah, yang terakhir, bagian yang ketiga adalah tentang moral atau psychic. Ya, ini tentang tadi yang saya katakan moral, antropologinya, ya, protologinya, yaitu good works tadi. Nah, ini adalah langkah terakhir waktu kita membaca Alkitab. Jadi ini biasanya sering kita sebut sebagai langkah aplikasi, ya, yaitu satu ketaatan yang dikerjakan dengan segenap kekuatan kita, yaitu melakukan perbuatan baik atau good works tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 17. Nah, where itu menyatakan bagian ini seperti teladan dari Bunda Allah, Bunda Maria. Ya, dia mengatakan, in all this, the Virgin serve as a mirror and living icon of the biblical Christian. Hearing God's words, we are to be like her, pondering, keeping all these things in our hearts, doing whatever He tells us. We are to listen in obedience while God speaks. Ini luar biasa sekali ya. Seperti teladan Bunda Maria itu dia bilang. Ya, di dalam keperawanan dia itu kita melihat itu seperti cermin dan ikon ya, ikon gambar yang hidup dari seorang Kristen. Oke, seorang biblical Christian. Hearing God's word, dia mendengar perkataan Allah melalui malaikat Gabriel, ya. Kita juga harus seperti dia. Pondering, kunyah, simpan di dalam hati kita dan kerjakan apa yang dia perintahkan. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk dalam ketaatan. Nah, seperti Maria yang taat. Ya. Ketika dia mendengar perkataan Tuhan, dia pondering, dia keeping, dan dia taat. Nah, itu menurut Ware ya. Menurut Matthew, the Bible was always regarded as a book of instruction. Ya, Alkitab itu seperti kitab tentang instruction. 1 Korintus 10 ayat 11. Ada didactic character makes the Bible a work of outstanding relevance to its readers. Ya, jadi ada karakter pengajaran yang membuat Alkitab itu adalah satu karya yang luar biasa bagi kita. Unlike other samples of ancient literature, tidak seperti literatur kuno lainnya seperti Babilonia, ya gitu ya. Nah, the Bible more or less clearly invite its reader to take an attitude, to follow its precept, to model their life according to the good example put forward. Jadi teks Alkitab itu sendiri ya mengundang kita untuk mengambil satu sikap, mengikuti apa yang diajarkan, to model our life, ya, menjadi teladan untuk hidup kita. Nah, George Florovsky itu menyatakan, we hear in Scripture also the voice of man, answering God in words of prayer, or thanksgiving, or praise. It is sufficient to mention the Son in his connection, and God desire, expects, requires this response. Ya, jadi kata Florovsky, kita mendengar di dalam Alkitab, begitu juga dengan suara manusia yang menjawab Allah di dalam doa, dengan ucapan syukur, di dalam pujian, ya, di dalam Alkitab itu semua ada. Nah, seperti di dalam Mazmur dia katakan, ya, God desire, Allah menginginkan, mengharapkan respon kita ketika kita membaca firman Tuhan. Allah itu menginginkan manusia itu bukan hanya mendengar suaranya, tetapi meresponi dia.
meresponi apa yang dia dengar. Nah, God wants to involve man in conversation. Jadi Allah ingin melibatkan kita dalam percakapan, kata Florovsky. Oke, saudara-saudara, tidak terasa hampir 1,5 jam ini, saya akan memberikan ringkasan, ya, lalu kesimpulan. Jadi ringkasan yang saya ajarkan ini adalah tentang 3 lapisan Alkitab, ya. Yang pertama adalah sarkik, ya. Ini berarti teks. Ini adalah berarti level teks. Dan teks ini ada teks aslinya, kita harus bisa membuat terjemahannya dari teks aslinya. Kemudian dari terjemahannya kita menggali apa sintaktik kontennya, ya, dengan kognitif kita, dengan pemahaman kita buat poin-poinnya. Ya, ini bisa menggunakan bantuan taksonomi, ya, misalnya seperti itu. Lalu kita juga mempelajari historisnya, yaitu konteks pada saat penulisannya. Nah, sehingga dari sarkik ini kita dapat tubuhnya, yaitu literal meaningnya, historical meaningnya. Lalu dari sarkik atau historical meaning ini kita harus masuk ke lapisan yang kedua yang disebut dengan noetik. Nah, noetik inilah yang dengan istilah teoria, yaitu kita melakukan namanya yang semantik konten dan mendapatkan personalnya atau kardianya. Ya, di noetik ini atau di teori inilah kita mendapatkan spiritual meaning. Nah, spiritual meaning itu didapatkan kita berinteraksi dengan church fathers dan teks-teks lain dalam kitab suci. Nah, lalu menghasilkan yang namanya doktrin atau didaskalia. Lalu doktrin atau didaskalia ini berguna untuk personal, yaitu reproof, correction, dan instruction in righteousness. Ya, sehingga spiritual meaning ini, teorinya ini, noetik ini menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Lalu yang ketiga adalah psychic. Nah, setelah kita mendapatkan noetic meaning, kita harus menggali lagi ke level yang ketiga, yaitu psychic atau obedience atau moralnya. Ketaatan seperti apa, aplikasi seperti apa yang perlu kita kerjakan, sehingga bisa menghasilkan good works. Nah, itulah kadang-kadang kita perlunya beberapa disiplin ilmu yang lain seperti psikologi ataupun leadership, ya, kepemimpinan. Nah, kita membutuhkan itu karena disiplin ilmu itu berbicara tentang masalah hal-hal yang applicable, yang praktis. Tetapi apa yang kita kerjakan yang praktis itu tadi berdasarkan doktrin tadi yang sudah kita gumulkan di dalam hati. Lalu bagaimana itu menurunkan dalam bentuk tingkah laku kita, ucapan kita, dalam bentuk panca indera kita. Nah, itu harus dituntun oleh doktrin tadi. Jadi doktrin itu ketika dari mind turun ke dalam hati, nah itu harus terpancar keluar lewat panca indera kita, lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat tangan kaki kita, lewat telinga kita, lewat pikiran kita. Nah, itu semua dituntut oleh doktrin tadi yang kita pelajari. Sehingga doktrin itu harus sampai level yang namanya obedience atau ketaatan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan good works atau menghasilkan yang namanya buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, saudara-saudara, kesimpulannya adalah mempelajari Alkitab dan kita mendapatkan makna di dalamnya, ini membutuhkan langkah-langkah yang tepat. Ya, intelektualitas kita dan terang Roh Kudus itu berperan penting di dalamnya. Ya, jadi intelektualitas kita, pengetahuan kita dan terang dari Roh Kudus sangat berperan penting di dalamnya. Ini yang seperti yang ditulis oleh McGuckin, ya, bahwa the key to wise interpretation is a gift of light from the Logos. Meaning is not simply given. It has to be sought ascetically and intellectually. Jadi, waktu kita menafsirkan kitab suci dalam terang Logos tadi, ya, meaning itu nggak hanya sekedar gampang diberikan, ya, arti itu nggak hanya sekedar diberikan begitu saja oleh Allah, tapi itu harus melalui asketik, ya, dan intelektuali, ya, dengan doa dan secara intelektual. Seperti Evagrius mengatakan, jika Anda seorang teolog Anda adalah orang yang berdoa. Ya, jadi kalau kita mau kita nggak bisa
hanya sekedar pengetahuan kita membelajar kitab suci, tetapi harus dilakukan dalam asketik, di dalam doa. Ya, ini adalah another rule is his fame axiom opus logos ege. Artinya we must go wherever the logos lead us. Kita harus pergi dimanapun firman itu menuntun kita. It is, of course, a deliberate open on the meaning of logos as divine word, rationality, and systematic process. So exegesis is an encounter with the word, and therefore intellectual insight and equity are part of the very sacramentality. Jadi exegesis itu bukan satu langkah intelektual saja, tapi satu langkah sacramentality, ya, satu langkah asketically. Nah, ini kata McGuckin. Jadi luar biasa ya, ketika kita bisa mempelajari teks kitab suci ini bukan hanya menunjukkan bahwa kita harus perlu intelektual, tetapi asketically. Jadi baik tubuh maupun roh kita itu benar-benar diperlukan, ya. Nah, Pentius terakhir dia mengatakan the spiritual sense may be detected when one reads the scripture prayerfully under the guidance of the Spirit and in light of Christ. Ya, jadi kita bisa tahu spiritual sense-nya kalau kita membaca kitab suci itu dengan doa prayerfully di bawah bimbingan Roh Kudus dan terang Kristus. Jadi pada akhirnya yang paling penting adalah Alkitab menuntun kita pada keselamatan di dalam Kristus. Pada akhirnya itulah yang kita ingin capai, keselamatan di dalam Kristus, ya. 2 Timotius 3:16. McGuckin menuliskan, the scripture contain living soteriological force. In this regard, Origen compares scripture to the body of the Logos, sacramentally charged. Similarly to the Eucharist, all the books are oriented towards acts of revelation, to time-bound and fallen creature, designed for their rescue. Sehingga respon yang harus kita miliki pada saat membaca Alkitab itu adalah kembali lagi, ya, bahwa ini adalah sacramentally charged logos, ya, yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu, terakhir kita harus punya satu mentalitas, ya, respon yang tepat, yaitu the real purpose of the Bible study. Ini kata Carlitos Ware, ya. The real purpose of the Bible study is to feed our love for Christ. Jadi tujuan sebenarnya kita mempelajari Alkitab itu adalah untuk memberi makan kasih kita kepada Kristus. To feed our love for Christ. To kindle our heart, menghangatkan hati kita into prayer di dalam doa. And to provide us with guidance in our personal life. Sehingga menjadi satu guidance di dalam kehidupan kita sehari-hari. The study of words should give place to immediate dialogue with the living word itself. Jadi waktu kita mempelajari teks kitab suci ini, kata-kata ini, itu adalah dialog secara langsung dengan firman Allah yang hidup itu, yaitu Kristus sendiri. Whenever you read the gospel, says Saint Tikhon, Christ himself is speaking to you. Jadi kapanpun, dimanapun kamu membaca kitab suci, Kristus sendiri yang berbicara kepada kamu. And while you read, ketika kamu membaca, you are praying and talking with him. Kamu itu sedang berdoa dan berbicara dengan dia. Nah, dengan cara inilah, we are encouraged to practice a slow and attentive reading of the Bible. Kita harus melatih membaca Alkitab itu dengan pelan dan sungguh-sungguh di dalam membaca Alkitab. In which our study lead us directly into prayer. Sehingga pembelajaran Alkitab kita itu semakin mendorong kita ke dalam menjadi seorang pendoa, ya, menjadi semakin mengerti, bisa melihat Allah itu sendiri, kata Carlitos Ware. Oke, saudara-saudara, studi kali ini, ya, studi patristik hari ini kita mempelajari hal yang sangat esensi, yaitu kita bagaimana kita membaca dan kita meresponi, menggali firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Thank you semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini
bisa jadi satu insight, bisa menolong kita untuk semakin mengerti, memahami tentang kitab suci kita. Sampai ketemu studi patristik yang lain. Dadah semuanya.